Kita masih melakukan scanning dengan menggunakan Nmap, dan kali ini kita akan mempelajari beberapa teknik scanning yang berbeda, yaitu Scene Scan, TCP Connect Scan, dan UDP Scan. Scene Scan dan TCP Connect Scan ini adalah scanning yang menggunakan 3 langkah TCP Connection, seperti yang kita lihat pada video sebelumnya, yaitu Scene, SYN-ACK, dan ACK. Sedangkan yang UDP Scan ini adalah scanning dengan mengirimkan paket user datagram kepada port-port tertentu pada target mesin. Oke, pertama kita akan melakukan scene scan. Untuk melakukan scene scan, kita ketik nmap, kemudian kita beri opsi SS, S kecil, S besar, dan setelahnya kita masukkan IP address dari target mesin yang akan kita scan, yaitu IP address dari Metasploitable. Kalian bisa langsung cek IP address-nya di Metasploitable itu sendiri, ketik ifconfig, atau bisa juga dengan menggunakan NetDiscover. Oke, kita masukkan IP address-nya. Setelahnya kita tekan Enter, dan kita lihat di sini, scene scan yang kita lakukan tidak berjalan. Ya, you requested a scan type which requires root privileges. Ya, yang kita request di sini adalah scene scan, tetapi scene scan ini membutuhkan root privileges, yang artinya kita harus mendapat izin administrator untuk menggunakan Kali Linux kita melakukan scene scan. Nah, untuk melakukannya kita akan menggunakan command line sudo. Oke, kita ketik sudo nmap, kemudian ss, kemudian masukkan IP address yang tadi. Oke, tapi sebelum kita tekan enter, saya akan jelaskan dulu mengapa scene scan ini membutuhkan sudo privileges. Mengapa kita harus mengaksesnya sebagai root, melakukannya sebagai root. Ini karena scene scan ini tidak melakukan full TCP connection. Ya, full TCP connection itu kita melakukan 3 langkah connection seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, yang kita lakukan pada scene scan ini, kita hanya mengirimkan paket scene kepada si target. Mungkin lebih baik kita lihat diagram atau gambarnya. Oke. Ini kalau pada TCP connection, full TCP connection, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kita mengirimkan scene ke target mesin, kemudian target mesin merespon dengan SYN-ACK, dan pada langkah ketiga kita kirim ACK kepada target mesin, terjadilah full connection, full TCP connection. Nah, tetapi pada scene scan ini kita tidak mengirimkan ACK pada langkah ketiga. Kalau kita lihat di sini, yang kita kirim pada langkah ketiga adalah ACK, sedangkan pada scene scan ini langkah ketiganya bukan ACK tetapi RST atau reset. Ya. Nah, dengan mengirim RST kepada target mesin, maka target mesin ini mengira terjadi kesalahan koneksi dan koneksi dibatalkan. Oke. Nah, kita memang tujuan kita tidak ingin melakukan full TCP connection. Kita hanya ingin memperoleh informasi tentang service yang berjalan pada port-port tertentu. Oke. Dengan adanya SYN-ACK yang dikirimkan kembali oleh server oleh target mesin kepada kita dari port-port tertentu tersebut, kita memperoleh informasi service apa yang berjalan pada port tersebut. Dan setelah kita memperoleh informasi, kita tidak perlu lagi melakukan koneksi. Nah, untuk membatalkan koneksi yang kita buat antara mesin kita dengan target mesin, itu membutuhkan sudo privileges. Kita harus melakukannya dengan menggunakan command line sudo. Oke, perlu juga saya jelaskan di sini. Setelah kita mengirimkan SYN kepada target mesin, jika yang kita terima itu adalah SYN-ACK, itu artinya port tersebut adalah open port atau port yang terbuka. Dan jika yang kita terima dari target mesin itu bukan SYN-ACK, tetapi RST, RST ini singkatan dari reset ya, itu artinya portnya port tertutup atau closed port. Oke. Dan jika
Jika kita tidak menerima respon sama sekali dari server, dari port tersebut, itu artinya port tersebut adalah filtered port. Kita bisa lihat di sini. Nah, filtered port ini tidak jelas apakah dia terbuka atau tertutup. Ini karena filter, oke, karena diblok oleh firewall. Oke. Dan nanti kita akan pelajari bagaimana cara mengatasi melewati firewall saat melakukan scanning. Oke, sekarang kita tekan enter, masukkan password. Nah, sekarang kita bisa melihat hasil scanning dengan menggunakan scene scan. Oke. Dan kita lihat di sini hasilnya sama saja dengan basic scanning yang kita lakukan sebelumnya. Oke, walaupun kita menggunakan teknik scanning yang berbeda-beda seperti ini, ada scene scan, ada TCP connect scan, ada UDP scan, dan sebagainya, tetapi pada umumnya hasil yang kita peroleh itu hampir sama semuanya. Ya, kita melihat di sini open port, close port, semuanya hampir sama dan kadang hasilnya itu 100% sama. Oke. Jika hasilnya sama seperti ini, terus apa tujuan dibuat teknik scanning yang berbeda seperti ini? Nah, tujuannya kita bisa menggunakan teknik scanning tertentu pada konteks tertentu. Nah, contohnya ketika kita melakukan scene scan ini, kita harus memiliki akses pada root privileges. Oke, itu artinya kita harus mengetahui password dari administrator dari mesin yang kita gunakan. Dan jika kita tidak memiliki akses pada root privileges, maka kita tidak bisa menggunakan scene scan. Kita bisa menggunakan teknik scanning yang lain selain dari scene scan yang tidak membutuhkan root privileges. Dan hasil yang kita peroleh tetap sama seperti ini, ya. Oke. Dan kita lihat hasilnya sama seperti sebelumnya, ada 977 close TCP port. Dan close TCP port ini, itu artinya kita port tersebut mengirimkan paket RST, bukan SYNACK, tetapi RST atau reset, ya. Itu artinya port tersebut tertutup. Oke. Dan sedangkan yang open ini, berarti port tersebut mengirimkan SYNACK kepada kita dan mengirimkan informasi service yang berjalan pada port tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan TCP connect scan. Sedikit berbeda dari scene scan sebelumnya. Pada TCP connect scan ini kita melakukan full TCP connection. Artinya kita melengkapi ketiga langkah TCP connection. Kita lihat di Google. Nah, pertama kita kirim SYN ke target, kemudian kita memperoleh respon SYNACK, dan pada langkah ketiga kita tidak mengirimkan RST, yang artinya reset, seperti pada scene scan sebelumnya, untuk membatalkan koneksi. Tetapi pada TCP connect scan ini, kita mengirimkan ACK kepada target mesin pada langkah ketiga, yang artinya kita mengkonfirmasi untuk melakukan koneksi kepada target mesin. Dan terjadilah full TCP connection. Oke, karena tidak ada pembatalan koneksi, kita tidak meng-cancel koneksi kepada target mesin, maka kita tidak membutuhkan root privilege untuk melakukan scanning TCP connect ini, TCP connect scan ini. Oke, kita bisa langsung saja ketik nmap, kemudian st, oke, S kecil, T besar, kemudian masukkan IP address dari Metasploitable. Kita tekan enter. Oke, dan kita lihat hasil yang persis sama dengan hasil scan dengan menggunakan scene scan sebelumnya. Oke, dan beda scene scan dengan TCP connect scan ini. Yang pertama adalah pada TCP connect scan kita tidak membutuhkan sudo privilege. Oke, dan mungkin itu satu keuntungan. Tetapi beda yang kedua ini,
dengan menggunakan TCP Connect Scan ini, kita meninggalkan lebih banyak noise pada target mesin. Noise ini maksudnya kita meninggalkan banyak trace kita, jejak kita, sehingga lebih mudah terdeteksi ketika kita melakukan scanning. Dan dengan menggunakan scene scan sebelumnya, kita tidak meninggalkan terlalu banyak noise dan mungkin tidak terlalu mudah dideteksi seperti pada TCP Connect Scan. Yang ketiga adalah UDP Scan. Sesuai namanya, UDP Scan ini artinya kita mengirimkan user datagram kepada port-port tertentu pada target mesin dan memperoleh informasi tentang port yang terbuka dan service yang berjalan pada port-port tersebut. Tetapi UDP Scan ini agak kurang populer dibandingkan dari Scene Scan dan TCP Connect Scan, karena UDP Scan ini membutuhkan lebih banyak waktu. Ya, misalnya pada Scene Scan kita hanya membutuhkan beberapa detik saja, sedangkan pada UDP Scan kita membutuhkan waktu bahkan sampai berjam-jam. Oke. Jadi sangat kurang populer karena terlalu banyak memakan waktu dan kita kadang tidak mau menunggu lama untuk melihat hasil dari scanning. Oke, tetapi kita demokan saja cara melakukan UDP scan. Caranya, kita ketik nmap. Ya, untuk UDP scan ini kita juga membutuhkan sudo privilege. Kita ketik sudo nmap. Kemudian S kecil, U besar, SU. Masukkan IP address dari target mesin. Tekan enter. Oke. Nah, ini akan lama. Kalau kita tekan tombol tanda panah ke bawah ataupun tanda panah ke atas pada keyboard kita bisa melihat berapa persen proses scanning sudah berjalan. Oke. Nah, kita lihat di sini baru 0,00%. Kita tekan lagi, ya sudah 2,6%. Kita bisa tekan lagi tanda panahnya 2,8%, dan ini sangat lama sekali, mungkin sampai 30 menit atau lebih. Ya, mungkin untuk di tutorial ini kita tidak punya waktu untuk menunggu prosesnya selesai. Jika kalian mau, silakan menunggu prosesnya selesai dan lihat apa hasil yang bisa kalian dapatkan dari UDP scan ini. Oke. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan pada part berikutnya, masih tentang scanning.